Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPIB Haris Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Sekalipun kita masih beribadah secara online, di tengah perjuangan kita melewati lembah pergumulan hidup di masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap bersyukur karena Allah selalu hadir memberkati kehidupan kita bersama keluarga tercinta. Maka inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita rayakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita dengan sorak-sorai kidung pujian iman, penuh kesiapan hati yang sujud sembah dalam ruh dan kebenaran di minggu ke-27 sesudah Pentakosta, 27 September 2020. Yang di dalamnya akan dilayani sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi. Pemberitaan firman Allah disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapo STH selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Haris Pulau Gebang, Jakarta. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita bersaat teduh pribadi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dalam Amsal 23 ayat yang ke-19 yang menyatakan, "Hai anakku,
dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakan nama Tuhan bersama rebana dan nyanyian. Sajikan persembahan bersama pujian dan tarian. Mari bersama-sama kita nyanyi dan menari, bersukaria kendati adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Nyanyikan lagu baru bersama gendralu bertalu-talu, dengungkanlah suaramu selemut suara suling bambu. Hai mari bersama-sama kita nyanyi dan menari, bersukaria kendati adapun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah sumber kekuatan doa dan pengharapan iman, Maha termulia di Kau yang senantiasa beracara penuh membangun damai sejahtera di tiap langkah perjuangan hidup kami. Secara khusus ketika kami harus berhadapan dengan kenyataan pahit, dunia tempat kami berpijak dan bernafas telah dicemari virus mematikan COVID-19. Sungguh ini masa teramat berat buat kami ya Tuhan, ketika kami harus tetap berdiam di rumah saja, bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah saja. Kami juga harus menjaga jarak dengan orang-orang yang kami kasihi. Terkadang kami letih dengan semua ini. Kami harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang penuh keterbatasan. Tolong beri kami roh-Mu ya Tuhan, agar kami kuat mengayun langkah bijak demi lanjutkan perjalanan iman kami menuju masa depan yang Kau janjikan. Pulihkanlah dunia ciptaan-Mu ini, agar kami tanpa ragu bernafas lega menikmati keasrian alam raya ciptaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami lalai mengasah ketajaman naluri kami, untuk peka mendengar suara Tuhan yang berbicara, mengingatkan kami supaya mencintai kehidupan yang baik dan benar menurut kehendak-Mu. Sampai akhirnya musibah pandemik ini terjadi dan pola hidup kami pun harus berubah. Olehnya kami mohon, berilah kami roh-Mu, agar kondisi ini tidak melemahkan karakter iman kami, tapi justru semakin membuat hati kami teguh dan tangguh, serta lebih sungguh merawat hidup baru yang penuh ketaatan, supaya kami tidak terpapar virus corona ataupun virus dosa yang membuat kami binasa. Dalam kuasa pertolongan-Mu, kuatkan hati kami melanjutkan perjalanan hidup ini menuju masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Rancangan Tuhan
baik semuanya. Jawaban Tuhan bagi doaku selalu indah pada waktunya. Biarpun lama penantianku, rancangan Tuhanku baik semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan lanjutkan nanti dengan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih, demikian juga dengan peneguhan sidi. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami naikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang kembali memungkinkan bagi kami untuk dapat beribadah. Walaupun saat ini kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan kami di pagi hari ini. Bapa di surga, saatnya bagi kami untuk kami diam sejenak dan memperhatikan Tuhan yang berbicara bagi kami sekalian. Kami mohon diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, menghayati, dan dapat menjadikan firman Tuhan ini pedoman di dalam kehidupan beriman kami, khususnya sepanjang pekan ke depan. Bersabdalah Tuhan saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam acara televisi RCTI, saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita masih ingat tentang Indonesian Idol. Dan pernah saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya yang tingkat dewasa saja, tapi juga tingkat anak-anak. Pernah diadakan Indonesian Idol Junior. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya ajang acara itu, saudara-saudara, adalah mencari bakat sebenarnya. Untuk anak-anak, ya, dalam kategori usia 4 sampai dengan 14 tahun. Melalui kegiatan tersebut, saudara-saudara, potensi bernyanyi seorang anak digali, diasah, ya, supaya mumpuni dalam dan berdaya guna sedemikian rupa nanti sehingga berdaya saing yang tinggi ketika nanti dia sudah akan menjadi dewasa kelak. Selain itu, saudara-saudara, anak juga dilatih untuk tampil percaya diri dengan bakat atau talenta yang dimiliki, yang tentunya saudara-saudara yang Tuhan karuniakan bagi seorang anak tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sesungguhnya memberikan karunia-karunia yang berbeda kepada tiap manusia, termasuk juga kepada anak-anak. Karunia Tuhan tersebut tersimpan, ya, dalam diri seseorang anak itu sesungguhnya sejak anak itu lahir. Itu akan mulai terlihat dan tentu bertambah jelas, ya, melalui pengamatan orang tuanya. Kalau seseorang tua itu jeli, seberapa dalam intensitas, ya, saudara-saudara, hubungan atau kedekatan antara orang tua dan anak itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh dalam menangkap dan mengetahui tentunya bakat yang dimiliki buah cinta kasihnya itu. Jika bakat tersebut, saudara-saudara, terus dipupuk dan dikembangkan setelah orang tua itu mengetahuinya, maka tentu saudara-saudara akan membawa kemajuan bagi masa depan anak tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang tua dapat mengarahkan sesungguhnya perhatian dan pendengaran anak kepada didikan dan pengetahuan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana dalam teks bacaan kita tadi, dalam firman Tuhan yang hanya satu ayat, dalam Amsal 23 ayat yang ke-12 tadi dikatakan, saudara-saudara, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Saudara-saudara, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah didikan. Yang kedua adalah pengetahuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nasihat Amsal Salomo ini, saudara-saudara, tentu ini ditujukan kepada anak-anak muda. Supaya anak-anak muda itu, saudara-saudara yang kekasih, yang merupakan harapan
untuk ke depan, ya, khususnya tentu saudara-saudara bagi bangsa Israel ini, dan dalam konteks kita, tentunya bagi gereja ke depan. Anak-anak muda menjadi perhatian saudara-saudara, ya, karena di tangan mereka lah, ya, gereja itu, ya, maju mundurnya saudara-saudara yang kekasih, tentu ada di tangan mereka di dalamnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini mau mengingatkan anak muda yang merupakan generasi penerus. Dan Amsal ini saudara-saudara yang kekasih, atau Salomo mau mengarahkan saudara-saudara supaya anak-anak itu terfokus kepada didikan. Terfokus saudara-saudara yang kekasih juga pada pengetahuan di dalamnya. Anak muda diingatkan memperhatikan terutama saudara-saudara didikan. Bukan pengetahuan. Yang pengetahuan itu yang kedua, saudara-saudara. Didikan saudara-saudara yang kekasih bukan ajaran. Sebagaimana pendidikan yang tidak sama dengan pengajaran. Sebab pengajaran saudara-saudara lebih menekankan kepada sisi pengetahuan. Sedangkan pendidikan itu menekankan sisi nilai, yaitu hal yang baik, hal yang pantas, dan yang tidak di dalamnya. Orang boleh memiliki pengetahuan yang banyak dan tinggi, walau belum tentu saudara-saudara yang kekasih memiliki akhlak yang baik di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal menekankan bahwa yang dibutuhkan untuk hidup bukan pengetahuan, saudara, tetapi akhlak atau karakter itu. Pembacaan tadi, saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tentunya. Yang kita tahu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, itu diceritakan tentang undangan pembesar. Undangan makan dari pembesar. Sebagaimana layaknya pembesar, undangan tersebut pasti menyajikan makanan yang lesat. Sebagaimana anak muda, sudah tentu penampilan makanan yang lesat menjadi kesan yang pertama, saudara-saudara. Lewat hal tersebut, saudara-saudara yang kekasih, anak muda diingatkan akan akibat dan tindakannya. Karena pasti, saudara-saudara, ada yang diinginkan oleh pembesar itu. Jadi saudara-saudara, ketika ada undangan dari pejabat, pembesar, itu pastikan makanannya adalah makanan yang lesat-lesat. Dan makanan yang lesat ini, saudara-saudara, bagi anak muda ini mengundang. Mengundang gairahnya saudara-saudara yang kekasih. Tetapi saudara-saudara, tidak mungkin pembesar tadi, saudara-saudara, memberikan undangan tanpa ada maksud-maksud di dalamnya. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, mau dikatakan tiada makan yang gratisan begitu. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, dikaitkan dengan upaya untuk menjadi kaya. Saudara-saudara, semua orang pasti juga ingin kaya, saudara. Namun demikian, keinginan seperti itu segera diingatkan dengan kiasan bahwa kekayaan itu ibarat keinginan hati yang sebentar ada dan sesaat lagi bisa tiada. Kalau tidak ada, kekayaan itu melayang ke awan bagaikan Raja Wali yang dapat melompat jauh dan cepat. Maksudnya, saudara-saudara yang kekasih, kehilangan kekayaan itu sangatlah menyakitkan. Bahkan, saudara-saudara, kalau kita melihat di berita-berita baik mass media, televisi, layar kaca maupun juga surat kabar, saudara-saudara, dan juga di YouTube,
Banyak saudara-saudara yang kekasih, atau tidak jarang ya, orang kemudian bunuh diri. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi, juga diceritakan tentang makan roti orang kikir, saudara. Tidak disebutkan di sini kaitan roti dengan makanan lezat orang kaya di atas. Memang tidak ada kaitannya. Yang kalau perlakuan yang dicerita dalam pertama diamati seolah berkaitan, seolah-olah. Pembesar itu pasti menginginkan imbalan dari jamuannya. Ujung-ujungnya dia juga seperti seorang kikir yang tidak mau rugi begitu saja. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ya, diceritakan tentang kaitannya, ada kaitannya juga dalam kaitan pembesar yang intinya mau dikatakan orang pembesar yang kikir dalamnya. Lalu yang keempat, saudara-saudara, ya, dijelaskan juga tentang orang bebal. Orang bebal itu, saudara-saudara, adalah orang yang keras kepala, yang tidak mau mendengar orang lain, kecuali kemauannya sendiri, saudara. Berbicara dengan orang tersebut, pasti kita sia-sia saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan cerita, baik itu pembesar, orang kaya, dan orang kikir, yang kemudian orang bebal tadi, saudara-saudara. Nah, itu anak-anak muda mau diingatkan tadi, saudara-saudara. Mau diingatkan bahwa didikan itu, saudara-saudara yang kekasih, jauh lebih penting daripada pengetahuan atau ajaran di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi diingatkan saudara-saudara yang kekasih, supaya bagaimana orang tua memberikan perhatian dan pendengarannya, ya, kepada anak-anaknya. Ya. Supaya orang tua mengarahkan kepada didikan, dan tentu saudara-saudara yang kekasih, pengetahuan. Sebagaimana Amsal penulis tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di era digital ini, saudara-saudara, ya, banyak anak mengalami kesulitan, gagal fokus, saudara-saudara, dalam proses belajar mengajar. Karena apa? Karena pengaruh, saudara-saudara yang kekasih, gadget di dalamnya. Dalam dunia digitalisasi ini, saudara-saudara yang kekasih, banyak anak-anak kita, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kita stay at home di rumah, saudara-saudara, mengakibatkan anak-anak saudara-saudara yang kekasih menghabiskan waktunya di rumah, tetapi kemudian saudara-saudara, dia menghabiskan waktunya dengan bermain gadget dalam. Dia bermain game, saudara-saudara yang kekasih. Dan kita tahu, saudara-saudara, ketika anak-anak itu dibawa, ya, dalam mereka bermain game, maka mereka itu dibawa kepada alam yang tidak nyata atau alam maya, saudara-saudara. Ya. Padahal, saudara-saudara yang kekasih, anak-anak itu harus dibawa kepada dunia yang real di dalamnya. Sehingga kalau anak-anak terus, saudara-saudara yang kekasih, bermain di dalam dunia maya, satu ketika dia diperhadapkan dengan realita, maka dia tidak mampu menghadapi realitas tersebut. Tidak mampu menghadapi kenyataan, saudara-saudara yang kekasih. Dan itu berakibat fatal bagi kehidupannya. Yang berikutnya, saudara-saudara yang kekasih, anak-anak saudara-saudara menjadi kecanduan. Jadi bukan hanya kecanduan narkoba, saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya kecanduan narkotik begitu, zat-zat adiktif, tapi kecanduan itu, saudara-saudara yang kekasih, juga bisa kepada gadget tersebut. Akibatnya, saudara-saudara yang kekasih, itu dapat mengganggu juga jiwa seorang anak tersebut. Ya. Anak tersebut, saudara-saudara yang kekasih, tidak mampu percaya diri, saudara-saudara. Dia lebih banyak mengandalkan pengetahuan-pengetahuan yang ia dapat misalnya di gadgetnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan menyaksikan keluarga untuk menyerahkan anak kekasih ya, untuk menerima sakramen baptisan anak, yaitu anak Leonie Angelita dari keluarga Kaja. Melalui firman Tuhan ini mau diingatkan kepada orang tua, supaya orang tua fokus kepada didikan. Didikan itu, saudara-saudara, bukan pengetahuan. Ya. Didikan itu, saudara, nilai. Nilai-nilai yang baik, saudara-saudara. Tentu nilai-nilai yang bersumber daripada firman Tuhan. Yang ini yang harus ditransformasikan. Apa yang didapat nilai-nilai dari orang tua, dari firman Tuhan, atau lewat pengalaman hidupnya, harus ditransformasikan nanti kepada anak kekasih Leonie di dalamnya. Ya. Dalam pengembalaan saya sampaikan, tugas orang tua tidak hanya membesarkan saja secara fisik di dalamnya. Tapi bagaimana anak kekasih itu dibesarkan, saudara, diisi rohaninya, lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih, diperkenalkan Tuhannya, sampai kemudian anak itu mengaku percaya secara pribadi kepada Tuhannya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Barulah tugas orang tua itu selesai di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saja sekolahnya, pengetahuannya, saudara-saudara yang akademisnya, yang nanti saudara-saudara yang akan diisi oleh orang tua bagi anak kekasih Leonie tadi. Tetapi nilai-nilai, dan nilai-nilai itu saudara-saudara ada di dalam firman Tuhan. Nilai-nilai itu saudara-saudara yang kekasih ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nilai-nilai itu saudara-saudara yang kekasih akan membentuk saudara-saudara karakter daripada anak ini, saudara-saudara yang kekasih. Karena itu tugas dan tanggung jawab daripada orang tua, ya, senantiasa fokuskan anak kekasih, ya, fokuskan anak kekasih kepada nilai-nilai yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ya. Jangan hanya soal pengetahuannya saja. Apakah nanti anak ini, saudara-saudara yang kekasih, memiliki gelar yang tinggi, saudara-saudara? Tidak cukup. Karena sebagaimana tadi firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, Amsal tadi katakan, yang dibutuhkan untuk hidup bukanlah pengetahuan, akan tetapi akhlak, karakter yang dibutuhkan untuk hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga sebentar kita akan menyaksikan dua kekasih kita, Jansen dan Stella, akan mengaku percaya, yaitu Tuhan dan Juru Selamatnya dalam peneguhan sidi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kembali juga mengingatkan, sebagaimana dalam ayat yang ke-12 tadi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan di dalamnya. Untuk kedua kekasih kita, Jansen dan juga Stella, sebagai suami dan istri, tanggung jawab untuk anak-anak adalah saudara diminta supaya mengarahkan anak-anak itu kepada nilai-nilai yang baik. Dan nilai-nilai yang baik itu hanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yang nyata di dalamnya, saudara-saudara yang kekasih, di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi hal yang paling penting juga di dalamnya untuk mentransformasikan nilai-nilai, ya, akhlak, karakter yang baik, saudara berdua harus memberikan teladan terlebih dahulu. Karena teladan itu, saudara-saudara, sebenarnya merupakan juga didikan, ya,
Karena dengan teladan itu anak-anak cepat untuk menangkap hal-hal atau nilai-nilai yang baik ketimbang saudara mengajarkan. Jadi teladan adalah hal yang penting bagi kedua kekasih kita, Jansen dan Stella, untuk nanti memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak kekasihnya. Biarlah melalui firman Tuhan ini, dua kekasih kita, Jansen dan Stella, dapat menjadi orang tua yang dapat memberikan teladan. Yang paling utama di dalam fokus kepada nilai-nilai yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan saudara kemudian justru memberikan teladan yang justru meniadakan seolah-olah Tuhan jauh dari hadapan saudara atau saudara menjauhkan Tuhan. Tapi berikanlah teladan bahwa saudara dekat dengan Tuhan. Karena itu anak-anak pasti akan mengikuti dalam. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagianku abadi melebihi segalanya, dikembara kehidupan kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu. Kembara kehidupan kau tetap menuntunku. Kerinduan dan doaku bukan untuk yang fana, susah dan derita, asal kau besertaku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu. Walau susah dan derita, ku dekat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam sakramen baptisan kudus anak. Dengarlah penetapan baptisan kudus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptisan kudus adalah meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Dengan demikian, melalui baptisan orang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya dimasukkan dalam persekutuan umat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, secara percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya baptisan adalah jika dilaksanakan dalam persekutuan umat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang diwakili, dilayankan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang paling menentukan dalam hal ini bukanlah dibaptis, melainkan Allah Tritunggal, yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun.
bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya, serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus berdiam diri dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus, serta melayani sesama. Pada kesempatan ini, keluarga Kaja telah meminta dan diterima secara gerejawi anak-anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebelum orang tua mengakui iman percaya mereka, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dan Bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umat Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putramu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka juga. Kiranya oleh zaman Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja mereka kelak akan mengaku Engkau Bapa mereka, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan Roh Kudus, penghibur dan pembaru mereka sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi dan anaknya yang akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak-anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Dua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara-saudara berjanji untuk selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Tiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku dalam gereja Protestan di Indonesia bagian barat? Saudara orang tua dan saksi dari anak Leoni Angelita Kaja, apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya? Iya, dengan segenap hati. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara. Kita masuk dalam peneguhan sidi. Hari ini kita menyambut saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja,
Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Yakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenali Yesus secara pribadi, dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti mereka mengambil alih dan sekaligus memperbarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sekarang, saudara-saudara ingin memberi kesaksian dari iman mereka di hadapan Allah dan jemaat, tetapi sebelumnya, mari berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada manusia yang lemah. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh pengakuan orang tua maupun pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami dalam pengakuan kami dan membimbing kami seterusnya dalam tugas panggilan kami. Biarlah kami mengikuti Kristus dengan memikul salib dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah kami akhirnya diperhadapkan penghakiman-Mu tanpa kecemasan, karena Yesuslah Juru Selamat kami. Engkaulah Bapa kami dan Roh Kuduslah penyuci dan penghibur kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? 2. Apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? 3. Apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu, saudara Yansenius Aninveto? Ya, dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu, Stella Jolita? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara. Mari saudara-saudara sekalian kita berdiri bersama-sama gereja segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam baptisan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam sakramen baptisan kudus anak. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan. Ananda Leoni Angelita Kaja, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, dan lakukanlah tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan.
Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah dua kekasih kita yang telah menjadi warga sidi yang dewasa. Terimalah kekasih kita ini untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Dukung dan doakan mereka berdua supaya dapat menjadi bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Tuhan memberkati. Dengan yang dibaptis akan silakan berikan persembahan. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mengasihi dan mencintai kami. Dan salah satu bukti kasih Tuhan, Engkau perkenankan kami kembali beribadah walaupun secara online. Dan saat ini kami bersyukur oleh karena anak kekasih Leoni boleh menjadi milik Tuhan. Boleh menjadi bagian daripada tubuh Kristus Jemaat GPIB Karis Jakarta Timur. Demikian juga Tuhan kami bersyukur untuk kekasih kami Yansen dan Stella boleh mengaku percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah berkumandang, biarlah para orang tua dan sidi baru benar-benar menjadi orang-orang yang berhikmat, yang memperhatikan didikan Tuhan di dalam Alkitab, yang di dalamnya Bapa di surga kami belajar dari seorang anak muda, Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai akhlak dan karakter yang sungguh dapat membedakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan di dalamnya. Kami mohon kiranya Bapa melalui sapaan firman Tuhan
biarlah kami mempersiapkan anak-anak dan generasi penerus ini Bapa, supaya mereka tidak gagal fokus kepada nilai-nilai di dalam firman Tuhan, dalam seorang pribadi anak muda yang bernama Yesus Kristus, yang mempunyai akhlak dan karakter yang sangat dibutuhkan bagi hidup dan kehidupan ini. Orang yang berhikmat, bukan hanya orang yang memiliki pengetahuan, tapi yang dibutuhkan orang yang berakhlak dan berhikmat, orang yang berkarakter. Biarlah Tuhan, kami sungguh juga memiliki karakter seperti Tuhan kami Yesus Kristus di dalamnya. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 ini Bapa, kami tidak tergantung kami dengan keadaan yang membuat kami Bapa terpisah dengan Tuhan kami Yesus Kristus di dalamnya. Khususnya Tuhan bagi anak-anak kami Bapa di surga. Tuhan tolong sebagai orang tua tidak hanya memindahkan pengetahuan, tapi nilai-nilai, hal-hal yang baik, yang pantas, yang berkenan. Memiliki akhlak yang baik Bapa di surga. Di dalam kepribadian Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya dengan itu Bapa di surga, anak-anak kami kokoh dan tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah era digitalisasi, di mana perlu pendampingan para orang tua, supaya anak-anak tidak terbius, supaya anak-anak kami Bapa di surga tidak kecanduan gadgetnya, sehingga berdampak juga Bapa di surga, mereka tidak mampu mengembangkan intelektualitasnya sendiri yang Tuhan karuniakan. Bahkan membuat mereka Bapa di surga lebih banyak hidup di dunia maya ketimbang di dalam dunia yang realita. Tuhan tolong Bapa di surga. Sekalipun kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami Bapa di surga terbatas gerak kami Bapa. Dan dengan adanya PSBB total di DKI Jakarta ini, Tuhan tolong kami Bapa di surga. Walaupun kami berada di rumah Bapa, tidak menyebabkan kami kehilangan Bapa di surga rasa sosial, solidaritas kami, kepedulian kami Bapa terhadap sesama kami yang menderita di dalamnya. Tuhan tolong Bapa di surga, biarlah rasa kebersamaan kami kepada sesama kami juga Bapa di surga benar-benar dapat kami tingkatkan selalu. Di tengah-tengah paparan COVID-19 yang cenderung orang hanya berpikir untuk kelompoknya, berpikir secara terkotak-kotak di dalamnya, hanya memikirkan dirinya juga. Tuhan tolong Bapa di surga, agar biarlah Tuhan perasaan kebersamaan kami sebagai sesama manusia juga tetap ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan supaya kami benar-benar Tuhan menjadi orang yang berhikmat, yang tidak saja mengandalkan pengetahuan, tapi mengandalkan Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga memberkati orang tua daripada Leonie, Angelita, agar mereka diberikan kemampuan juga. Dan firman Tuhan mengingatkan agar orang tua mengarahkan bukan hanya kepada pendidikan pengetahuan, tapi pendidikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang pantas, yang berkenan di hadapan Tuhan Allah di dalamnya. Bahkan juga selaku orang tua, Jansen dan Stella dapat memberikan teladannya Bapa, memberikan contoh yang baik. Sebab
Pendidikan memberikan contoh lebih cepat diterima, lebih cepat mereka tangkap, ketimbang secara verbal di dalamnya. Kami serahkan Tuhan, Jansen dan Stella sebagai orang tua. Tuhan berkati tugas dan panggilan mereka untuk anak-anak mereka, Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Tuhan juga mengingatkan kami, Bapa, selaku orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dewasa di dalam iman, apakah benar-benar kami, Tuhan, selaku orang tua khususnya, mendampingi anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami hanya kepada nilai di dalam Yesus Kristus, seorang pemuda agung yang berakhlak dan berkarakter. Tuhan, tolong kami Bapa di surga, agar selaku orang tua kami sungguh mempersiapkan anak-anak kami dan generasi muda untuk menjadi anak-anak muda yang benar-benar Tuhan dapat mewarisi nilai-nilai yang baik, yang pantas, yang berkenan, sehingga gereja boleh bertumbuh dan berkembang oleh karena anak muda yang dipersiapkan sedini mungkin dalamnya. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Tuhan, pagi hari ini Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri. Tuhan berkati, khususnya dalam rangka menghadapi wabah pandemi COVID-19. Tuhan berkati khususnya Bapa di surga upaya untuk percepatan vaksin COVID-19. Demikian juga Bapa di surga dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi. Tuhan tolong Bapa di surga, agar upaya-upaya khususnya Tuhan di DKI Jakarta ini, PSBB total ini, benar-benar dipatuhi oleh warga DKI. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, Bapa, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami juga berdoa Tuhan, Bapa di surga, untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, di tengah-tengah tantangan COVID-19, khususnya gereja-gereja yang kecil yang tidak mampu memiliki alat digital untuk live streaming atau streaming Bapa di surga. Tuhan tolong agar gereja-Mu tetap dapat bertahan, boleh eksis di dalamnya Tuhan. Membangkitkan kreativitas dan upaya-upaya di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Demikian juga Tuhan gereja Bapa di surga, ketika menghadapi dampak dari COVID-19, masalah-masalah ekonomi, gereja-Mu Tuhan tolong juga, agar kiranya Tuhan jemaat tetap terpanggil Bapa. Dan Tuhan alirkan berkat-berkat materi yang berkecukupan bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu dapat menyalurkannya juga kepada gereja Tuhan dalam, supaya gereja Tuhan tetap berkembang, bertumbuh Bapa. Di tengah-tengah COVID-19 ini, gereja tetap eksis, bahkan lebih kreatif di dalamnya. Tapi biarlah Tuhan berkat-berkat jasmani materi Tuhan alirkan dengan cara Tuhan di dalamnya. Keluarga-keluarga jemaat yang sungguh berdampak ekonominya, Tuhan tolong Bapa di surga, agar jemaat Tuhan oleh kasih karunia-Mu Tuhan terpelihara mereka Tuhan, khususnya kebutuhan-kebutuhan jasmani umat-Mu Tuhan. Bapa di surga, biarlah semangat kepedulian Tuhan bangunkan di antara sesama jemaat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehadiran gereja benar-benar memberikan imanitas yang kuat bagi jemaat. Sebab dengan imanitas yang kuat, maka terbentuklah imunitas yang kuat, sehingga umat-Mu tidak terpapar COVID-19 di dalamnya. Lindungi jemaat-Mu Bapa di surga, berikan kekuatan, kesehatan, imanitas yang kuat, sehingga imunitas mereka kuat Bapa di surga. Jauhkan jemaat Tuhan dari paparan COVID-19 di dalamnya. Kami menyerahkan Tuhan umat-Mu di dalam tangan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berbahagia di sepanjang minggu ini dari tanggal 22 sampai 26 September. Tuhan kami berdoa Bapa di surga, baik yang
berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun bahtera rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk Nyonya Cici Suharsi Manca, Nyonya Elizabeth Norma Naomi Simbawa, Saudara Yonatan Satria Harsanto, Saudara Arvel Dani Devara, Bapak Sony Aling, Nyonya Jacqueline Patikawa Kaihatu. Ya Tuhan, Bapa di surga, sukacita pertambahan usia Tuhan kiranya sempurnakan dan berkati hidup dan kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan lahir dan bantuan cukupkan, dan Tuhan senantiasa alirkan berkat-berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka. Rancangan, rencana-rencana mereka juga Tuhan campur tangan di dalamnya Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan untuk kekasih-kekasih kami dalam tangan. Demikian Tuhan untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapa di surga untuk jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, keluarga Nyonya Marsina Latu Perisa, keluarga Tulung Polowakan, keluarga Ferli Kaunang, keluarga Kajarata, keluarga Waleleng Utara Barat, keluarga Gottlieb Siaan, keluarga Watimena Marpaung, keluarga Sutrisno, keluarga Istijab Risi, keluarga Lewerisa Mantiri, keluarga Sairwana Patola, keluarga Soekarno Duta Wiharja. Bapa, keluarga ini di tengah-tengah jemaat-Mu ini, Tuhan campur tangan juga dalam pergumulan keluarga mereka. Tuhan kiranya kuatkan dan Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan juga Bapa di surga berjalan bersama dengan mereka. Kami serahkan, pakailah mereka juga Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan, supaya lewat kehidupan keluarga-keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami menyerahkan Tuhan harapan-harapan mereka juga ke dalam tangan Tuhan ke depan. Tuhan memberkati. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan ke dalam tangan. Akhirnya Tuhan, anak yatim piatu, janda, duda-duda dalam segala kesulitan hidup mereka Tuhan, karena mereka berjuang seorang diri sebatang kara. Mari Bapa, Engkau mendampingi, menjadi Allah yang Immanuel, berjalan bersama dengan mereka supaya mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan diyakinkan lewat kebersamaan Tuhan mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur adalah sikap hati yang mengaku Allah sebagai sumber kemurahan hidup, telah memenuhi segala apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bersyukur bukan karena kita sudah menerima kebaikan, tapi sekalipun kita berada di tengah keadaan hidup yang tidak baik, karena di sana pun kita melihat kuasa Allah bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Olehnya, mari kita senantiasa mengucapkan syukur sebagaimana pengajaran firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Kita diberi kesempatan mengumpulkan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur keluarga sekaligus mengundang peran serta jemaat dalam menopang dana pengadaan peralatan live streaming ibadah kita. Sebelum kita kumpulkan persembahan keluarga kita, mari angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 84 bait yang pertama dan yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kepada Allah di dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber segala rahmat, padamu kami mengaku bahwa hanya kasih Kristus dasar pengucapan syukur kami, karena meskipun kami lemah, tiada kami gentar, karena kuasa pertolongan-Mu begitu besar, melampaui langit dan bumi. Terimalah ungkapan syukur ini yang kami berikan kepadamu, ya Allah, dengan hati tulus dan jujur, supaya Engkau semakin termulia dan berkat-Mu kekuatan sejati, sumber kebahagiaan hati. Amin. Kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Ibadah Minggu sesuai Konferensi Pers Gubernur DKI Jakarta tertanggal 09 September 2020, maka diberitahukan kepada jemaat ibadah Minggu 20 September 2020 secara luring di Gria Tipar Cakung pukul 6.00 WIB dan di Gereja GPB Karis Pulau Gebang Permai pukul 09.00 WIB ditiadakan sampai berakhir PSBB DKI Jakarta. Tetapi ibadah online tetap berjalan. Tuhan Yesus memberkati.
peneguhan sidi dewasa. Telah dilaksanakan peneguhan sidi dewasa pada hari ini, Minggu, tanggal 27 September 2020, pukul 9.00 WIB bagi Saudari Stella Yolita dan Saudara Yansenius Aninveto dari sektor pelayanan 4. Baptisan anak. Telah dilaksanakan baptisan anak pada hari ini Minggu 27 September 2020 pukul 9.00 WIB bagi Ananda Leoni Angelita Kaja, anak dari keluarga Kaja Tetelepta dari sektor pelayanan 2. Susunan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan anak dan persekutuan teruna masa bakti tahun 2020-2022. Pembinaan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayanan PA PT Masa Bakti 2020-2022. Pembinaan pengurus ke-6 Pelkat akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 3 dan 4 Oktober 2020, pukul 8.45 WIB sampai pukul 18.00 WIB secara virtual online yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode. Ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diteguhkan. Warga jemaat baru telah terdaftar menjadi warga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. 1. Keluarga Nyonya Bedelina Fredrika Ekterina Sakrial dengan beralamat Taman Modern, Jalan Melati 2, Blok H 2, nomor 9, Cakung, Jakarta Timur, dengan anggota Benektika Teresia sebagai anak dan Christian Elizabeth sebagai anak. 2. Keluarga Nyonya Caroline Elizabeth Owen Hahijari dan Ibu Tine Hahijari sebagai kakak beralamat Taman Modern, Jalan Cempaka 3, Blok C7 nomor 12, Cakung, Jakarta Timur. 3. Saudari Christina Hahijari dengan beralamat Taman Modern, Jalan Dahlia 4, Blok D4 nomor 27, Cakung, Jakarta Timur. Selamat bergabung bersama Jemaat GPIB Karis. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati.
laporan penerimaan tanggal 20 September 2020 sebesar Rp13.372.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon jemaat menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas serta seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Max Charles Kapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga pada organis, pemandu lagu, petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah kau dengar. Maka sekarang kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar di tiap doa dan kerja di kehidupanmu. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Pelayan firman bersama majelis tugas dan seluruh kerabat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.